Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelasnya pimpin doanya. Pimpin Refran. Siap, Kak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Anda Ibu semuanya pagi ini? Siap menerima pelajaran kan? Siap. Ya, baiklah. Sebelum kita mulai belajar, Ibu akan absen terlebih dahulu. Yang pertama, Ade Nugraha Putra, Aditya Ananda, Adila Fiari. Baiklah Nanda Ibu semuanya, pada pertemuan kali ini di mata pelajaran pemrograman web perangkat bergerak, kita akan membahas materi penggunaan form HTML pada halaman web. Baiklah, untuk penyampaian kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, Ibu akan jelaskan. Nah, ini dia kompetensi dasar yang akan kita pelajari itu. Yang pertama, menerapkan format form pada halaman web. Itu untuk KD pengetahuan. Nah, kemudian untuk KD keterampilannya, kita akan membuat kode HTML untuk menampilkan formulir web pada halaman web tersebut. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang diharapkan nanti adalah secara mandiri Ananda bisa menjelaskan kegunaan form. Nah, kemudian dengan percaya diri Ananda juga bisa menyajikan format form tersebut beserta jenis-jenisnya pada halaman web. Kemudian proses yang akan kita lalui yaitu menggunakan format formulir itu pada halaman web. Nah, dan untuk keterampilannya kita akan membuat kode HTML untuk pembuatan format form itu pada halaman web. Ini contoh penggunaan form tersebut. Ini adalah form registrasi kita ke Gmail. Pernah menggunakannya kan? Pernah. Formnya apa yang pernah digunakan? Ya, pernah registrasi ke Facebook contohnya ya kan? Pernah login di Facebook. Nah, itu memang merupakan contoh-contoh form yang memang di kehidupan sehari-hari kita sudah gunakan sebenarnya. Ya, itu yang akan kita buat di sini. Bagaimana kita menerapkan form itu di website yang akan kita buat nanti. Berikut ini contoh kasusnya kira-kira. Nah, melihat permasalahannya ini, kira-kira ada tak pertanyaan dari Anda Ibu semuanya? Ibu, Ya, silakan berdiri. Askia. Askia ingin bertanya, Bu. Jenis kelamin yang tertera di depan menggunakan radio button. Apa bisa kita menggunakan checkbox? Oke, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Ini sebenarnya field atau form-form yang akan kita pelajari. Nah, tetapi berdasarkan modul kemarin sudah ada yang mulai mengidentifikasi. Nah, untuk mengkaji lebih jauhnya tentang apa ini, ya ini ada text field, radio button, drop down, checkbox, kemudian text area berserta submit. Kita akan pelajari selanjutnya yaitu peta konsep yang akan kita pelajari di form ini. Ada yang 6 buah yang sudah kita tampilkan kasusnya tadi, dan juga beberapa yang sudah Ananda sampaikan, sudah Ananda jawab tadi secara tidak langsung. Nah, kira-kira ini dia. Text field ini digunakan untuk memasukkan data string yang panjang. Ya, berarti dia hanya digunakan untuk data teks saja. Nah, ini dia text field. Contohnya kita mau mengentrikan nama kita, juga bisa digunakan buat password. Nah, kita kaji tadi masalah radio button. Nah, radio button ini digunakan untuk satu pilihan. Itu kuncinya. Digunakan untuk satu pilihan seperti yang sudah dijawab oleh si Lefran dan Febrian tadi. Pertanyaan Askia terjawab ya. Berarti kalau kita gunakan itu untuk jenis kelamin, makanya kita gunakan untuk jenis kelamin. Karena jenis kelamin kita kan satu, laki-laki atau perempuan. Begitu juga di sini jurusan ya. Gak mungkin kan jurusan kita dua. Ya, nggak mungkin jurusan kita dua. Nah, kemudian yang ketiga di sini checkbox. Checkbox ini dia juga pilihan, tetapi kita bisa memilih dua. Contohnya, menu makanan yang kita suka misalnya. Apa menu makanan yang kita suka? Ada nasi goreng, ada jus pokat. Berarti kan kita bisa memilih dua, ya. Kemudian untuk selanjutnya ini drop down menu, ya. Drop down menu ini juga kita pilih salah satu. Tetapi kapan kita gunakan drop down atau combo box ini? Ketika data pilihan kita itu banyak.
tidak bisa kita cantumkan di radio button dan juga checkbox. Dia pilihannya banyak gitu ya. Nah, kemudian text area. Text area ini kita gunakan untuk teks yang panjang. Contohnya kita akan membuat sebuah form yang ada pesan dan kesannya atau komentarnya. Berarti kita akan membuat teks itu panjang. Nah, yang terakhir ini sebenarnya button ini digunakan untuk kita mensubmit. Ya, ketika kita sudah membuat form entry tadi, kita harus mengentrikan ke database nanti untuk menjadi sebuah informasi. Makanya kita gunakan form ini. Oke, nah untuk selanjutnya kita akan melakukan diskusi untuk pembahasan masalah itu. Udah ada Ibu berikan ada 3 LKPD, ya LKPD 1, LKPD 2 dan LKPD 3. Nah, untuk melanjutkannya ke sini kita bikin dulu kelompok-kelompok kita untuk mendiskusikan tentang pembahasan yang sudah secara gambaran besar tadi Ibu sampaikan. Nah, silakan bagi kelompoknya, duduk bagi. Nah, silakan disimpan. Simpan dulu, kemudian dijalankan di mana filenya tadi disimpan. Oke, ini. Ya, silakan dijalankan. Nah, berarti kan udah tampil. Nah, oke, selanjutnya silakan ditutup lagi formnya. Ya, ini yang dikatakan drop down ya. Ini kita bisa membuat pilihan di sini banyak. Contohnya itu di jurusan kita atau di kelas lah. Kelas kan itu banyak tuh, ada 21 kelas makanya. Nah, anak dan ibu semuanya kan udah mencoba yang praktikum di LKPD 1, 2 dan ada yang ketiga. Udah selesai semuanya kan? Nah, di LKPD 3 itu kan ada studi kasus yang kita tampilkan pertama kali tadi. Benar nggak? Nah, silahkan sekarang dari percobaan 1, 2, 3 sampai 6 itu silahkan kerjakan kasusnya itu. Nanti siapa yang paling cepat itu akan Ibu beri kesempatan buat presentasi dan tentunya nilai yang tertinggi. Ya, silahkan bekerja. Anda semuanya, ya, ini udah waktunya presentasi. Siapa yang udah selesai? Saya, Bu. Ya udah, silahkan maju. Naskia yang pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia dari kelompok 1. Saat ini saya akan mempresentasikan contoh form biodata menggunakan berbagai macam form, misalnya checkbox, text field, text area dan lainnya. Perhatikan sangat bagus sekali yang sudah dibikin oleh kelompok 1 yang kita berikan A+ buat kelompok 1 dulu. Ya. Sepertinya ada yang kurang ya. Ada kira-kira yang menambahkan dari kelompok lain yang sudah selesai juga? Saya, Bu. Oke, silakan dari kelompok 4. Kelompok 1 kurang dalam menggunakan input checkbox. Oh iya, benar ya. Berarti textbooknya di sini belum ada. Ya, nanti kelompok 1 silakan ditambahkan karena memang di kasus kita itu ada juga checkbox. Kalian bisa berinovasi. Di sana kan ada hobi atau jenis makanan favorit yang kalian suka yang intinya itu lebih pilihannya daripada 1. Ya, oke ya. Yang lain sudah selesai juga. Nanti ada gilirannya. Nah, mungkin pertemuan kita sudah hampir habis. Nah, Ibu simpulkan saja dari pembelajaran ini kita dituntut atau peserta didik kalian itu dituntut bisa membuat form, ya, di mana form itu digunakan untuk mengentry data. Nah, form itu terdiri dari 6 yang sudah kita praktikumkan. Ada text field, radio button, checkbox, drop down, text area dan button. Ya, mungkin sekian dari pertemuan kita kali ini. Kemudian untuk pertemuan minggu depan kita itu akan ada materi baru. Silahkan nanti cek nanti di Google Classroom-nya materi yang akan Ibu berikan. Sampai nanti di waktunya kita akan ketemu di praktikum kembali. Ya, semoga nanti apa yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah dan pembelajaran untuk kedepannya bagi kita semua. Salah dan janggalnya nanti Ibu mohon maaf. Kemudian kita tutup nanti dengan doa dan kedua kelas kembali memimpin doa. Ya, dan sebelum itu nanti yang udah kita kerjakan hari ini pelaporannya itu dikirim ke email Ibu per kelompok saja, ya, dikirimkan ke email Ibu per kelompok saja hasilnya. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas memimpin doa selesainya. Siap, Kak. Bersyukur mulai. Amin.